Salam sehat dan bahagia Guru Indonesia. Perkenalkan, saya Endang Sumiati, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMK Negeri 2 Pacitan. Perkenankan, kali ini akan menyampaikan paparan terkait demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memberikan keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Filosofi mendidik dan mengajar. Mengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan mendidik adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pengalaman belajar. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Guru harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seni mendidik karena mereka adalah manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk mendapatkan pengalaman belajar sehingga tumbuh dan berkembang potensi mereka mempunyai baik dari sisi pengetahuan, keterampilan maupun sikap mereka. Hidup bersama dan berkolaborasi. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, memberikan pengalaman belajar agar dapat memperbaiki pekertinya sebagai kekuatan kodrat mereka. Praktik belajar di kelas. Pembelajaran berpusat pada anak, memberikan pengalaman kepada mereka bagaimana mereka bisa merasakan langsung dampak dari belajar. Mereka bisa praktik langsung, mereka bisa berpikir kritis, berkreasi, serta menyampaikan gagasan dan pendapat kepada teman satu kelasnya. Dalam pembelajaran di kelas, anak merasa aman dan nyaman karena senantiasa didukung oleh lingkungan belajar dan yang kondusif. Anak sebagai subjek pembelajar langsung menjadi tugas utama mereka untuk belajar, untuk menyampaikan pendapat, untuk bekerja sama dengan teman-teman semuanya dengan didampingi oleh guru mereka di kelas. Penerapan budaya. Pembiasaan sholat berjamaah menuntut anak untuk menumbuhkan kodrat alamnya sebagai manusia individu dan masyarakat, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mengembangkan potensi diri anak untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya serta masyarakat. Kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman yaitu berkaitan isi dan irama. Pendidikan yang memihak kepada anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Tantangan dan solusi.
Abad 21 merupakan perkembangan kemajuan teknologi dan informasi yang menjadi tantangan tersendiri. Anak dihadapkan pada penggunaan gadget dalam keseharian mereka. Maka sebagai guru harus memberikan solusi, yaitu harus mampu mengarahkan anak pada penggunaan gadget sebagai media pembelajaran sehingga akan menarik bagi anak dan bermanfaat. Untuk itu, semangat guru Indonesia maka harus memiliki sifat sabar, ikhlas, kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirnya, sekian, terima kasih. Salam sehat dan bahagia untuk guru Indonesia.